Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal sharing nih sama teman-teman hasil dari review jurnal yang udah aku dan teman-teman aku review nih. Jadi simak terus videonya sampai habis ya. Adapun identitas jurnal yang sudah kami review yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Consumer Goods Industry di Bursa Efek Indonesia yang ditulis oleh Jenna Clarentina, Johanna Wawor, Jenny Morasa, dan Sinje Rondonuwu. Jurnal ini bernama Jurnal EMBA yang memiliki volume 9 nomor 1 dengan halaman 589 sampai 599 dan dirilis pada tahun 2021. Dari hasil review yang telah dilakukan, adapun latar belakang masalah yaitu ukuran yang sering dipakai untuk menilai berhasil tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah laba yang diperoleh suatu perusahaan. Perusahaan mempunyai tujuan yang akan dicapai, baik berupa laba yang maksimal, kelangsungan hidup pertumbuhan perusahaan, maupun menciptakan kesejahteraan anggota masyarakat. Dan masalah penelitian yaitu terdapat banyak faktor yang menjadi motivasi manajer dalam melakukan manajemen laba. Di antaranya adalah profitabilitas ukuran, perusahaan, leverage, dan kualitas audit. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode waktu tertentu. Pada umumnya, nilai profitabilitas suatu perusahaan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Ada juga landasan teori dan tujuan penelitian. Untuk landasan teori itu, agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap, maka dalam penelitian ini memakai metode pengumpulan data dengan cara mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian. Dan penelitian perpustakaan yang berguna untuk mendapatkan landasan teoritis untuk melaksanakan penelitian. Dan penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang diukur dengan menggunakan Return on Asset atau ROA dan Return on Equity atau ROE terhadap manajemen laba pada perusahaan Consumer Goods Industry di BEI periode 2017 sampai 2018. Adapun jenis penelitian dari jurnal ini yaitu penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Dan penelitian ini memiliki populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan dalam sektor consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2018. Sampel yang digunakan adalah 15 perusahaan dalam sektor makanan dan minuman yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Dari hasil review kami dapat ditemukan kelebihan dan kekurangan jurnal tersebut, yakni jurnal tersebut memiliki kelebihan yaitu penelitian mampu menyusun jurnal dengan jelas sehingga para pembaca mudah memahami isi jurnal tersebut, dan memiliki beberapa kekurangan yaitu yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan laporan tahunan atau annual report untuk memperoleh data yang berhubungan dengan manajemen laba perusahaan. Yang kedua, jumlah perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan di sektor manufaktur, sehingga ada perusahaan yang diteliti hanya sedikit. 3. Penelitian ini hanya menggunakan 2 tahun laporan tahunan perusahaan yang menyebabkan adanya data yang terlewati saat pengamatan. Dari hasil review yang sudah saya dan teman-teman saya lakukan, adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap manajemen laba itu dapat diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi return on asset, menunjukkan aset yang dimiliki perusahaan digunakan semaksimal mungkin sehingga dapat memperoleh laba. Dan ketika laba yang dihasilkan perusahaan pada satu periode tinggi, maka akan terdapat kemungkinan terjadinya penurunan pada periode waktu berikutnya.
Dan juga pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap manajemen laba juga dapat diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi return on equity menunjukkan modal yang dimiliki perusahaan digunakan semaksimal mungkin sehingga dapat memperoleh laba. Dan ketika laba yang dihasilkan perusahaan pada satu periode tinggi, maka akan terdapat kemungkinan terjadinya penurunan pada periode waktu berikutnya. Sekian dan terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk melihat hasil review jurnal yang sudah kami lakukan. Adapun kesalahan kata yang tidak disengaja kami lakukan, kami memohon maaf. Saran dan kritik kami terima, dan jika ada pertanyaan kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.